Shalom adik-adik. Wah, kakak senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa berkumpul kembali untuk ibadah bareng-bareng kepada Tuhan Yesus di WTC Kids Online. Nah, adik-adik, walaupun kita ibadahnya online, tapi kita tetap harus semangat ya. Kita tetap harus sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan Yesus kita. Adik-adik, hari ini kita mau ibadah tentang apa ya? Nah, hari ini kita mau ibadah tentang Tuhan mau mentransformasi atau merubah pikiranmu. Nah, apa sih Kak isinya? Nanti kita bisa belajar bareng-bareng di ibadah nanti. Tapi sebelum kita ibadah, yuk kita mau berdoa dulu. Kita lipat tangan, kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk berdoa untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan, kami sudah berkumpul untuk ibadah dan memuji nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami masing-masing Tuhan dalam ibadah ini, sehingga kami dapat mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami Yesus. Biarlah juga Engkau melancarkan segala ibadah kami pada hari ini, sehingga kami dapat mengerti dengan penuh dan tanpa kekurangan satu apapun Yesus. Terima kasih banyak Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik. Kita ketemu lagi nih minggunya adik-adik. Yuk kita semua bagi berdiri yuk berdiri yuk. Nah, hari ini kita mau sukacita, kita mau nyanyi buat Tuhan, sebab Tuhan adalah sobat kita yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku.
Biarlah Tuhan sebentar lagi kami ingin mempersiapkan hati kami, telinga kami, pikiran kami untuk mendengarkan pesan Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Minggu ini kita belajar tentang Tuhan ingin mentransformasi pikiranmu. Nah, adik-adik, kita itu harus mengendalikan pikiran kita tentang diri kita sendiri. Karena apa? Karena biasanya yang bukan berasal dari Tuhan itu berasal dari musuh kita, adik-adik. Si iblis itu pasti akan memasukkan pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran-pikiran yang bukan menyenangkan hati Tuhan. Tapi kita kasih contoh ya. Apakah adik-adik di rumah ada yang berpikir bahwa adik-adik bodoh, tidak sepintar kakak atau adik kalian di rumah? Apakah di rumah juga adik-adik ada yang berpikir, aku tidak berharga, aku tidak disayang oleh mama dan papa? Atau juga adik-adik di rumah ada yang berpikir bahwa dirinya, buat apa aku hidup? Aku ditinggalin mama, aku ditinggalin papa kerja, kayaknya aku tidak berguna. Nah, itu adalah pikiran-pikiran tidak baik. Itu adalah pikiran-pikiran negatif yang iblis tanamkan ke dalam pikiran adik-adik. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau adik-adik berpikir tentang yang baik, tentang yang positif. Karena pada saat adik-adik berpikir yang positif tentang adik-adik sendiri, adik-adik itu selaras loh dengan firman Tuhan. Halo, aku Vio dari Kids Asyad Kak Pikan. Ini ayat hafalan kita minggu ini, Filipi 4 ayat 8b. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Vio ulangi sekali lagi ya, Filipi 4 ayat 8b. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jangan lupa ikut Kids Asyad ya teman-teman. Shalom adik-adik. Wah, puji Tuhan. Adik-adik, kakak mau tanya nih. Bisa tidak
adik-adik membayangkan bahwa saat ini adik-adik memiliki segalanya. Wah, apa aja itu Kak? Adik-adik memiliki rumah yang besar, memiliki pakaian yang bagus, dan juga memiliki para pelayan yang banyak. Wah, ada lagi. Dan juga adik-adik ternyata punya seorang ayah yang cukup memenuhi semua kebutuhan kalian. Wah, itu rasanya hidupnya adik-adik terasa sangat-sangat baik. Betul tidak? Betul. Nah, adik-adik, Alkitab menceritakan kepada kita tentang seorang anak nih yang memiliki hidup yang sama seperti itu. Tapi alih-alih nih dia bahagia, dia puas dengan rumah yang besar, pakaian yang bagus, para pelayan yang banyak, seorang ayah yang baik, tetapi malahan ternyata dia tidak puas adik-adik. Dia menginginkan lebih. Ya ini bagus, saya beli dong. Berapa itu harganya? Mahal ya? Mahal. Tapi Ya oke. Nih, cukup gak uangnya? Cukup ya? mungkin cukup. Iya. Wah, aku udah sampai sekolah nih. Aku mau beritahu ayah deh. Ayah, punya banyak uang nggak? Punya, buat apa? Bagian untuk jalan-jalan. Yang kemarin udah habis ya? Iya. Ini cukup gak ini? Cukup banget pasti. Iya. Jangan lama-lama ya perginya ya. Iya. Makasih ayah. Ya. Jadi adik-adik, ayahnya akhirnya memberikan uang itu kepada anaknya. Apa yang menjadi bagian si anak diberikan sama ayahnya. Nah, tetapi tak lama setelah itu ternyata si anak pergi ke negeri yang jauh. Dia menghabiskan semua uangnya bersama orang-orang dengan kehidupan yang liar. Wow, dia berpesta pora. Dia suka beli macam-macam, belanja, nongkrong, main-main terus. Dia nggak mau belajar. Waduh, dia terlibat masalah adik-adik. Dia, si anak ini, menghabiskan setiap rupiah uang dari ayahnya itu. Kemudian dia tidak memiliki apapun. Dia ditinggalkan oleh teman-temannya dalam keadaan miskin dan lapar dan kekurangan. Nah, adik-adik, untuk biar membiayai dia bisa makan, dia mengambil pekerjaan memberi makan babi. Akhirnya dia putus asa nih. Dia belum waktunya gajian. Dia kasih makan babi, tapi dianya sendiri nggak makan. Saking laparnya dia berpikir adik-adik, aku kalau gitu mau makan makanannya babi aja deh, daripada aku nggak bisa makan, belum gajian, belum dikasih uang, tapi aku kelaparan. Wah, tetapi tepat pada saat itulah, deng-deng, pikirannya si anak ini mulai ditransformasi, pikirannya mulai diubahkan adik-adik. Dia menyadari bahwa di dalam rumah bapaknya, di dalam rumah ayahnya, dia memiliki segalanya. Apapun yang dia butuhkan itu ada semua. Nah, dia menyadari bahwa dia sudah membuat kesalahan besar. Tahu tidak adik-adik? Kesalahannya adalah dia tidak pernah puas akan apa yang menjadi miliknya dia. Dia selalu menginginkan lebih. Nah, adik-adik, kadang kakak berpikir nih, biasanya kita semua milik dia seperti anak bungsu tadi ya. Si anak tadi ya, semuanya kita tidak pernah puas apa yang kita miliki di rumah. Sudah punya diberikan mainan sama papa mama, masih minta lebih. Kemudian minta dibelikan apa yang menjadi keinginan kita, masih minta lebih lagi. Tidak diturutin, kita ngambek. Waduh, adik-adik, Tuhan itu sudah memberikan segalanya yang kita butuhkan loh. Dia memberkati kita dengan luar biasa. Namun seringkali kita masih tidak puas dan kita masih menginginkan lebih. Adik-adik, banyak orang-orang di luar sana seperti anak bungsu tadi, ya kan? Banyak dari mereka berbalik kepada dunia merasa bahwa aku tidak bisa selalu seperti apa yang Tuhan katakan.
Aku ingin lebih dari yang pada Tuhan kasih, ya kan? Nah, mereka berbalik kepada hal-hal yang jahat. Kemudian mereka suka bermain terus, mereka suka berpesta terus, mereka suka bermalas-malasan, tidak melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pikiran mereka itu salah, adik-adik. Nah, lihat di mana mereka berakhir akhirnya, ya kan? Seperti anak tadi, berakhirnya di kandang babi. Dia anaknya orang kaya, tapi berakhir di kandang babi. Aduh, aku sedih sekali. Bantuin ayah banyak sekali di rumah. Dibayar sama ayah dan uang yang banyak. Tapi di sini aku sedih. Tidak ada yang memberi aku makan. Sampai aku harus makan makanannya babi. Baiklah, aku akan pulang ke rumahnya ayah. Aku mau bilang, ayah, Anda sudah berdosa terhadap ayah dan udah terhadap Bapak. Aku tidak layak disebut anakku. Jadikan aku sebagai salah satu pegawainya ayah saja deh. Nah, pasti aku bisa makan kalau gitu. Ade pulang sini. Aduh, seneng banget. Aduh, kemana aja deh. Ayah kangen. Nah, akhirnya si anak bungsu itu pulang, adik-adik. Dia pulang kembali kepada ayahnya. Dia meminta maaf kepada ayahnya. Dan tahu tidak, ayahnya menyambut kembali. Dia memeluknya. Dan dia ternyata selama ini menunggu anaknya pulang. Adik-adik harus bersyukur. Ternyata anak tadi itu pikirannya sudah diubahkan. Pada awalnya si anak ini tidak pernah puas. Hanya menginginkan lebih dan lebih dan lebih lagi. Tetapi ketika dia menyadari bahwa dia memiliki segalanya yang dia butuhkan saat dia di rumah bersama ayahnya, dia berubah, adik-adik. Pikirannya berubah. Tuhan mau merubah pikiranmu. Tuhan mau mentransformasi pikiranmu juga. Sehingga adik-adik menjadi puas hidup bagi Yesus. Nah, adik-adik, hari ini Kak Christine mau nanya sama kalian. Pernah gak sih di antara kalian ada yang pernah kepikiran tentang sesuatu hal yang buruk dari diri kalian masing-masing? Mungkin kalian merasa, kok saya begini ya? Kok kata orang begini ya tentang diri saya ya? Lalu kalian cenderung merasa sedih, kecewa, bahkan kalian berniat menyakiti diri kalian sendiri. Ada yang pernah gak seperti itu? Sepertinya kita masing-masing pernah ya punya pikiran buruk tentang diri kita sendiri. Nah, ternyata adik-adik, Kak Christine mau kasih tahu nih, Tuhan itu gak suka kita punya pikiran yang buruk tentang diri kita. Karena ternyata pikiran itu asalnya dari musuh kita, yaitu si iblis, si jahat. Nah, coba Kak Christine mau ajak adik-adik lihat satu adegan ini. Pernah gak kita seperti si gadis ini? Ya, nilai ulanganku dapat 60. Mungkin aku harus belajar lebih giat lagi nih biar dapat nilai bagus nanti. 60? Gak salah tuh. Nilai 60. Halo, kamu kemana aja? Lihat tuh teman-teman kamu semua nilainya bagus-bagus. Kamu sadar gak sih kamu tuh orang yang bodoh? Udah bodoh, coba kamu ngaca. Waduh, muka kamu kok kayak gitu? Cakep kok, muka kamu jelek. Udah bodoh, jelek pula. Aduh, kamu tuh gak punya masa depan. Udah deh, gak usah belajar lagi. Percuma. Tidak, setan, kamu salah. Aku pasti akan bisa mendapatkan nilai yang baik.
Karena firman Tuhan berkata, jika ada yang membutuhkan hikmat, maka mintalah kepada Tuhan dan itu akan diberikan. Itu salah. Itu buat orang-orang berharga. Kamu kan orangnya gak berharga. Karena kamu orang gak berharga, itu gak berlaku buat kamu. Udah deh, mending kamu akhirin aja hidup kamu, biar gak nyusahin orang. Tidak setan, kamu pembohong. Aku tidak akan bunuh diri, karena Tuhan Yesus berkata, aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus. Emang kamu pikir Tuhan mau sama kamu? Tuhan juga pilih-pilih orang kali. Orang kayak kamu bakal tinggalin Tuhan. Coba, papa kamu pikirin dulu ya. Papa kamu tuh ninggalin kamu. Gimana Tuhan? Iya setan, aku tidak percaya. Karena firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Nah, adik-adik, tadi udah sama-sama lihat ya adegannya. Kalian bisa lihat di situ bagaimana si iblis begitu gencar memasukkan pikiran-pikiran negatif tersebut ke dalam gadis itu. Tetapi apa yang dilakukan gadis itu? Dia menangkalnya dengan firman Tuhan yang dia ingat. Ternyata firman Tuhan yang dia baca terbesit di dalam pikirannya dan hatinya. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia perkatakan firman tersebut dan dia menangkal semua pikiran-pikiran negatif yang datangnya dari iblis. Dari sini kita belajar satu hal, bahwa Tuhan ingin membantu kita mengubah pikiran kita dengan cara apa? Dengan cara memasukkan firman Tuhan ke dalam pikiran dan hati kita untuk kemudian kita percayai dan kita perkatakan. Dan kemudian semua pikiran negatif dari iblis tersebut dapat kita tangkal. Nah, siapa dari adik-adik yang rajin baca firman Tuhan? Dengan rajin baca firman Tuhan, kita memasukkan firman Tuhan ke dalam hati dan pikiran kita. Baru kemudian kita dapat memperkatakan dan mempercayainya. Dengan demikian, kita anak-anak Tuhan dapat mengendalikan pikiran kita masing-masing. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama baca firman Tuhan dan mengendalikan pikiran kita dari si jahat. Halo adik-adik, hari ini kalian akan cerita tentang Gary si jerapah. Adik-adik tahu kan jerapah? Ya, kita mulai ya. Pada saat itu, Raja Loren adalah seorang raja yang baik. Raja ini, dia mencintai rakyatnya. Dan juga, dia mencintai kerajaannya. Tapi, lebih dari apapun dia mencintai hewan-hewan yang dia pelihara. Dia memiliki Linda singa, Henry si hyena, Jethro si zebra, Mike si monyet, Gary jerapah, dan banyak lagi hewan-hewan yang indah-indah di seluruh Afrika. Dia membangun di istana yang sangat bagus untuk keluarganya dan semua binatang-binatang yang dia pelihara. Nah adik-adik, Gary si jerapah berusaha keras sekali untuk menyenangkan hati raja. Setiap pagi, Gary jerapah, dia hewan yang cukup tinggi untuk melihat raja di pagi hari. Jadi setiap pagi, Gary raja menyapa raja. Selamat pagi raja. Lalu oleh sang raja setiap pagi, raja menepuk kepalanya dan memberikan snack pagi, makanan di pagi hari. Nah, Gary lalu kembali kepada teman-temannya dan dia bercerita tentang hal-hal yang sebenarnya dia tidak alami. Dia ceritakan hal-hal yang berlebih-lebihan tentang apa yang dikatakan oleh raja.
Dia terus-menerus berbicara tentang kehebatannya, leher yang panjang, bulu yang pirang. Dia benar-benar berpikir bahwa dirinya sangat hebat. Nah adik-adik, para hewan lain gak suka sama Gary. Mereka memutuskan untuk kumpul di satu gudang. Mereka menutup semuanya dan menghindari Gary, supaya Gary gak masuk. Karena gudang ini langit-langitnya sangat rendah dan pendek, sehingga Gary tidak bisa masuk. Gary ingin datang dan berbicara kepada mereka. Dia ingin menceritakan bahwa dia hebat. Ya adik-adik, tapi gudang ini nggak muat karena badan Gary terlalu tinggi. Lalu si Mike monyet bilang seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Lalu Linda punya ide. Di tengah malam, ketika semua orang tidur pulas adik-adik, Linda dan Mike mengikat keempat kaki Gary. Waduh, gimana ya? Gary lagi tidur, dia ikat loh. Nah, keesokan harinya, semua binatang semua bangun pagi adik-adik. Lalu raja membuka dari jendela tapi Gary nggak ada. Raja turun dan melihat semua hewan dan melihat semua hewan tersenyum lebar. Dan dia berbicara pada Linda. Sementara Gary berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan ikatannya. Gitu ya adik-adik. Nah, ketika dia melihat raja memuji Linda, Gary mulai marah dan berkata yang kasar tentang Linda. Dia mengucapkan hal-hal yang buruk tentang Linda. Ya, dia sangat membenci Linda saat itu adik-adik. Dia benar-benar benci dengan Linda. Adik-adik, kita belajar hari ini, Gary berpikir sangat buruk tentang Linda. Coba tanyakan pada diri kita adik-adik, bagaimana kita berpikir tentang orang lain? Mungkin mereka menyakiti hati kita, jahatin kita, tapi kita bisa memutuskan untuk tidak berpikir jahat tentang mereka. Pikirkan semua hal yang baik tentang orang-orang. Kamu memiliki pilihan untuk berubah. Dimulai ketika kita memilih untuk berpikir yang baik tentang orang lain. Nah adik-adik, Gary menjadi sangat marah. Dia tidak bisa untuk berusaha mengendalikan dirinya. Dan akhirnya dia berhasil melepaskan talinya dari kakinya dan dia berusaha untuk lari dan bertemu dengan Linda. Pada saat dia bertemu di sana, dia melihat binatang semua pada baris di jalan-jalan. Lalu adik-adik, apa yang terjadi? Linda berkata, kita semua akan berpergian. Dan raja berkata, kamu tidak usah datang, kata Linda adik-adik. Lalu Mike monyet bilang begini, benar, raja tidak ingin kamu ikut, pulanglah. Dan pulang sekarang. Nah adik-adik, pada saat itu semua orang mendengar langkah kaki raja. Ternyata raja datang adik-adik. Suara trompet, suara sangkakala. Raja datang. Semua orang membungkuk ke tanah. Tapi Gary tidak bisa membungkuk. Dan raja melihat dari depan. Lalu raja berjalan ke arah Gary. Aku merasa kamu harus tinggal di belakang, kata raja adik-adik. Ini untuk keselamatan diri kamu. Semua binatang tertawa adik-adik melihat hal itu. Gary begitu sakit hati dan malu dan berkata, Aku bukan siapa-siapa. Aku diabaikan. Nggak ada yang suka lagi sama saya. Bahkan raja pun tidak suka lagi sama saya. Aku bukan siapa-siapa. Nah adik-adik, Gary mengisi pikiran negatif tentang dirinya. Tuhan ingin mengubah pikiran kita.
kamu harus mengendalikan apa yang masuk ke dalamnya. Sama seperti Gary, ia memilih untuk mengisi pikirannya dengan pikiran yang negatif, pikiran yang salah, pikiran yang tidak benar. Dan itu adalah pikiran yang negatif, pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mulai dari teman yang kau ajak bicara, mungkin dia berkata yang tidak baik. Lalu apa yang kalian tonton, musik yang kamu dengar, nah semua itu masuk ke dalam pikiran kita dan akan mengubah kita. Jadi adik-adik harus hati-hati. Jika kamu menonton film penuh kekerasan, maka hal yang salah itu akan masuk dalam diri kita. Hal yang tidak baik itu akan mengendalikan hidup kita. Adik-adik harus tahu bahwa apa yang masuk dalam diri kita akan mempengaruhi cara kita berpikir tentang diri kita. Tapi kamu punya pilihan untuk kamu mengendalikan diri kamu dari semua hal-hal yang negatif. Kamu dapat memilih untuk tidak memasukkan hal yang tidak benar, sehingga tidak masuk dalam pikiran kita. Mulailah dengan tidak menonton film-film yang tidak baik, film-film yang kasar bicaranya. Itu bisa mempengaruhi hidup kita. Perubahan itu dimulai ketika adik-adik dapat mengendalikan apa yang masuk dalam pikiran kita. Firman Tuhan mengatakan kepada kita untuk merenungkan siang dan malam firman Tuhan. Ya, dalam Yosua 1 ayat 8 bahwa kita harus merenungkan firman Allah dan menempatkan firman Allah dalam hidup kita. Waktu kita menempatkan firman Tuhan, maka firman itu akan mengubah hidup kita. Nah, kita lanjutkan ya adik-adik. Saat itu Gary tidak menempatkan sesuatu yang baik dalam pikirannya. Dia berpikir salah tentang dirinya. Dia berpikir salah tentang raja. Dia berpikir salah tentang teman-temannya. Semakin dia berpikir hal-hal yang tidak baik, semakin dia menjadi marah adik-adik. Lalu dia berlari mencari temannya. Gary mencari teman-temannya untuk memarahi mereka. Lalu dia berlari-lari. Pada saat dia berlari, dia tidak mengindahkan bahwa dia sudah melewati batas tempat kerajaan dari Raja Loren. Wah, akhirnya para pemburu melihat mereka dan menangkap Gary. Dan saat itu Gary tidak bisa lepas. Gary tertangkap oleh para pemburu. Gary tidak bisa lagi kembali kepada Raja Loren. Nah, adik-adik, ini keputusan adik-adik untuk mengendalikan pikiranmu, mengubah pikiranmu, untuk memilih, memikirkan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Mulailah membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Yuk adik-adik, kita berubah. Wah, adik-adik, setelah tadi kita dengar kakak-kakak sudah mengajar bahwa Tuhan ingin mengubah atau mentransformasi pikiran kita, dengan cara kita juga harus berusaha loh untuk mengendalikan pikiran-pikiran apa yang masuk ke dalam diri kita sendiri. Nah, adik-adik, sebelum kita tutup ibadahnya, kakak mau ada info nih. Bagi adik-adik yang belum ikut Kids Altar, yuk kita gabung sama-sama ke Kids Altar. Di Kids Altar kita bisa sharing bareng-bareng, kita bisa bertumbuh bareng-bareng di dalam nama Yesus loh. Nah, bagi adik-adik yang ingin daftar, caranya masuk ke Instagram WTC Kids. Nanti di biodata Instagramnya akan ada link untuk pendaftaran. Nanti adik-adik bisa langsung daftar di link tersebut. Adik-adik, sebelum kita selesai ibadah pada minggu ini, yuk kita mau berdoa dulu. Tuhan, terima kasih banyak Tuhan, hari ini Engkau sudah memberkati kami, sudah melancarkan segala ibadah kami pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang Engkau ajarkan dapat kami realisasikan di dalam hidup kami. Tuhan, kami juga belajar hari ini bahwa Engkau ingin mengubah pikiran kami sehingga kami juga dapat mengendalikan apa yang kami masukkan ke dalam pikiran kami sehingga kami dapat menjadi anak-anak yang lebih baik lagi yang ingin Engkau jadikan seperti apa yang Engkau mau Tuhan.
Tuhan, terima kasih banyak Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami seminggu ke depan sehingga kami dapat berkumpul lagi, ibadah lagi di minggu depan dan di WTC Kids Online ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.